Mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Bapa Yahweh bekerja tempat ini. Lawat kami semua secara pribadi ya Tuhan. Kerajaan-Mu datang hendak menjadi. Bebaskan kami dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk. Bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja. Lawat kami secara pribadi Tuhan. Demi nama Yesus HaMasiah. Yang percatakan. Duduk. Shalom. Hari ini kita akan bahas tentang darah. Apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara yang genap saya ganjil. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh kesaksian perkataan mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12 sudah baca? Alkitab berkata bahwa mereka mengalahkan dia. Dia di sini adalah iblis. Apa saudara? Nah, iblis itu adalah rajanya para setan. Ingat saudara? Yang disebut iblis itu adalah apa saudara? Rajanya para apa? Dan sering dikenal namanya Lucifer, Tante Lucy. Saudara. Nah, iblis itu rajanya para setan dan Alkitab mengatakan dikalahkan oleh darah anak domba. Ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus. Mereka mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan. Jadi ingat, minyak urapan itu sesuai Alkitab. Di dalam nama Tuhan apa ya? Yesus. Dan yang ketiga dikatakan, ingat, dalam Injil Markus dikatakan setan-setan. Arti setan-setan ini setan yang kelasnya belum sampai gini. Ini dah. Setan-setan. Nah, tapi yang ketiga, mereka mengalahkan iblis. Ini beda lagi. Ini setan yang paling tinggi. Dikalahkan dengan apa saudara? Darah anak dan perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian demi nama Yesus. Jadi iblis itu hanya bisa dikalahkan oleh apa? Darah. Apa saudara? Darah anak domba. Darah bicantang nyawa. Nyawa bicantang kehidupan. Artinya yang bisa mengalahkan iblis adalah kehidupan Yesus sendiri. Jelas saudara? Jadi ada demi nama Yesus, ada dengan kuasa darah Yesus. Jadi untuk mengalahkan setan yang paling tinggi tingkatannya, itu harus dengan apa saudara? Darah anak domba. Sesuai dengan perkataan Alkitab ini. Nah, perlu tahu bahwa semua tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang terkutuk, pasti ada namanya sejarahnya. Ada rumah-rumah tertentu kalau disewain orang yang nyewain bangkrut. Dibeli orang bangkrut, disewain bangkrut. Sehingga yang tinggal di situ wajahnya jadi bangkrut. Dan ada rumah-rumah tertentu, setiap kali orang nempatin, rumah tangga itu cerai. Berantakan ribut cerai, berantakan ribut cerai. Nah, suatu jalan, kalau tempat kecelakaan mati, 2 orang mati di situ, maka jalan itu di tempat yang sama dengan titik yang sama, sering ada kecelakaan mati di situ. Saya rasa di Cirebon ada saudara? Itu namanya roh maut. Tempat kejadian orang tenggelam, mati di pinggir laut atau pinggir sungai, maka tempat itu sering banyak orang tenggelam mati. Nah, dulu sebelum saya bertobat, kalau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Tapi tanah kuburan yang dipakai yang jelas bukan kuburan pendeta.
Nah, semua kasus tempat angker pasti ada sejarahnya. Pertama, tempat kejadian pembunuhan. Apa saudara? Apa saudara? Tempat kejadian apa saudara? Kalau yang dibunuh laki-laki, akan sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, akan sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain juga. Mau kemana mas? Nah, apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup itu putus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Yang tidak dalam Tuhan atau yang mati bunuh diri, itu langsung ke dunia orang mati, dunia bawah, dunia arwah. Untuk menunggu hari penghakiman. Dan perlu kita tahu, tetapi di situ ada darah yang menuntut. Ingat saudara, waktu Kain membunuh Habil, darah Habil menuntut keadilan. Dan Alkitab berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, baik manusia dan hewan, akan dituntut Tuhan. Betul? Betul? Nah, darah itu punya keistimewaan, bahwa darah manusia beda dengan darah binatang. Pisau dipakai membunuh seseorang, cep mati. Pisau dicuci bersih. Nanti di lab di forensik, maka bekas darah itu pasti ada yang tersisa. Dan itu menjadi barang bukti. Walaupun pembunuhan itu 2-3 tahun yang lalu. Dan itu sering kejadian. Maka dalam tindak kejahatan kriminal, artinya apa? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada celah situ. Dan itu pasti ada DNA korban menjadi apa? Barang bukti. Tetapi kalau benda itu tidak menimbulkan kematian, kebentur atau keperang aja, dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Karena tidak menimbulkan kematian. Tapi kalau menimbulkan kematian, pasti akan ada bekas. Jelas? Keris dipakai membunuh seseorang, cep mati. Dan keris itu setiap bulan suro, setahun sekali dimandiin. Kembang taman, kasih air kelapa, jeruk nipis gitu. Kok tahu Pak Daud? Bekas dukun. Kan nyuci pusaka. Kalau pusaka itu membunuh seseorang, waktu dicuci kelihatan bersih. Begitu kering, bekas darah di ujung pusaka itu akan muncul kembali. Sekalipun pembunuhan itu ratusan tahun yang lalu. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Tapi anehnya donor darah langsung hilang, betul? Karena apa? Tidak menimbulkan kematian. Kalau menimbulkan kematian, pasti ada bekas darah yang tersisa. Nah, saudara, tempat angker itu pasti ada darah yang menuntut. Darah itu bisa berbicara. Ingat, darah Habil berbicara. Tempat pembunuhan, cirinya sering ada penampakan bayangan hitam. Klebet sekitar pintu. Dan jenis ini, orang yang tinggal di situ, kerja apapun, bangkrut sial. Dibuka ruko atau toko sial. Seringnya ada penampakan bayangan hitam, klebet. Makanya kalau ada jemaat, Pak, kok di toko saya itu ada bayangan terus Pak? Pasti sejarahnya dulu, tempat pembunuhan. Dan itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Apakah ada di Alkitab kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah disebut tanah darah. Jelas? Jelas? Nah, dan rumah seperti ini kebanyakan dijual susah. Saya pernah nanganin satu kasus, itu di daerah Pondok Indah. Setiap kali orang mau beli, ngasih DP uang muka di notaris. Mau pelunasan, batal. Sampai yang punya rumah
banyak dapat uang DP. Tapi tidak berani menempati rumah itu. Karena tahu sejarah rumah itu. Saya diminta datang, saya usir demi nama Yesus, setannya keluar. Langsung laku. Langsung pengusahanya ngomong gini, Pak Daud, bagaimana kita kongsi bisnis rumah angker? Nah, pertama, tempat apa? Itu pasti sering ada pernah bayangan hitam. Atau tempat kejadian pembantaian massal. Tempat pembantaian massal, kalau yang dibunuh 100, maka setiap setahun sekali terjadi kerasukan massal, 100 orang kesurupan. Pasti dulunya tempat pembantaian. Atau kalau di hutan itu ada satu kampung, kalau yang dibunuh satu kampung, maka di kampung itu kayak ada orang berbicara macam-macam. Dan sering orang mendaki pegunungan atau gunung tersesat. Itu dunia tempat pembantaian. Dan itu ada kutukan namanya darah. Dan kalau ada kutukan darah, suatu rumah itu paling susah dijual. Jelas? Jelas? Dan di situ ada namanya roh bangkrut. Nah, kalau di alam penglihatan, di alam roh, itu kelihatannya apa darah? Ada warna cahaya merah. Artinya itu bangkrut. Kan tergantung pusaka itu kalau ada auranya, ada yoninya, itu ada merah, biru, putih. Itu kalau yang belajar kekuatan gaib seperti itu. Nah, kalau tanah yang itu kutukan, itu secara alam roh kelihatan warna merah. Itu adalah tempat kutukan. Apa saudara? Apa saudara? Nah, kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Apa saudara? Nah, rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri posisi ketawa. Mati, tidak ada. Ada yang karena putus cinta, yang disesali bukan pertemuan, juga bukan perpisahan, tapi pengeluaran ongkos terlalu banyak. Yang belum menikah angkat tangan coba. Tak kasih pelajaran penting. Kalau pacaran, jangan ngasih barang-barang mahal. Nanti kalau putus, nyesel. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, saya kasih pesan, sebelum menikah, buka mata rapat-rapat. Masih ada pilihan, betul? Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat, terima kenyataan. Setuju? Setuju? Setuju. Nah, saya punya adik. Waktu itu gini, saya mau ke Amerika. Tahu enggak saudara? Saya punya celana ini lebih tua daripada anak saya. Tapi ingat belinya di Amerika. Tahu harganya $10 di Walmart. $10 ini. Sampai sekarang ini saya suka pakai. Ini umurnya kira-kira sudah 18 tahun. Makanya kalau punya celana model kayak segini, ngirit bener, betul? Hampir 18 tahun nih saya pakai. Nah, saya punya adik, punya pacaran sama orang model gitulah, yang gini-gini. Wah, gitu. Waktu itu saya mau ke Amerika. Daud, ada apa? Tolong belikan aku jam made in luar negeri. Saya tanya, adik saya itu di desa. Untuk siapa? Untuk pacarku. Langsung hukum ekonomi bekerja. Pacaran belum tentu jadi, betul? 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 Wah.
Saya ke Amerika, saya tidak bohong. Saya beli di luar negeri, tapi Chinatown. Chinatown. Ada yang $50, $30, $100. Ada jam yang harganya $2. Itu yang tak beli. $2. Gua beli lah. Sampailah ke Indonesia, di Solo. Adik saya udah nunggu, jamnya mana? Nih, luar negeri. Mainnya aja ngeri dah. Wah, Cina. Luar negeri. Orang desa orang ngerti dah. Adik saya kayak orang desa. Udah. Kasihkan pacarnya, baru seminggu gatelan. Dia tanya sama saya, "Kuwi jamu piye to?" Lah itu penyesuaian, kan main luar negeri. Enggak lama putus. Waktu putus dia ngomong, "Daud, aku nyesal sekali. Jamu tak kasih ke dia." Tidak nyesal, aku ikhlas. Loh, harganya berapa tuh harganya? $2. Ingat, kalau pacaran kasih yang murah-murah aja. Jadi kalau putus enggak apa, enggak nyesel. Betul enggak Freddy? Kan pengalaman hidup. Nah. Dua, orang bunuh diri itu posisi depresi, stres. Ada yang karena dikejar utang, ada masalah rumah tangga, dan ada berbagai kasus. Menikamkan diri, minum baygon, stroberi, jeruk, racun tikus, darah menetes. Latar belakang orang bunuh diri itu mempengaruhi kutukannya. Depresi, stres. Itu dibikin rumah atau tempat tinggal. Itu kan ada namanya hawa panas. Orang yang tinggal di rumah itu akan sering ribut terus, bahkan cerai. Ribut terus, bahkan apa saudara? Cerai. Dan rumah seperti itu juga ada kasus juga, kalau tempat untuk pengguguran bayi, kandungan, itu ada kutukan darahnya. Sering ada penampakan anak-anak kecil. Dan kutukannya apa? Yang tinggal di situ banyak kena sial apes. Jadi makanya kalau beli tanah atau beli suatu rumah, hati-hati. Harus lihat dulu, ada kutukannya atau tidak. Jelas? Jelas? Makanya itu doa pemberkatan, nanti saya ajarin. Nah, saudara, kalau tempat kejadian orang bunuh diri, itu sering ada penampakan apa? Suara-suara aneh. Ketukan pintu. Buka pintu, enggak ada. Itu pasti dulunya tempat orang bunuh diri. Atau orang menangis, ada orang berbicara sendiri gitu, ngobrol-ngobrol di satu ruang tamu. Itu pasti dulunya tempat orang bunuh diri. Suara-suara aneh. Nah, rumah seperti itu ada namanya rumah hawa panas. Apa saudara? Rumah apa? Hawa panas. Saya pernah nangani kasus di Sidoarjo. Suami istri punya pembantu. Pembantunya bunuh diri. Nah, kan sering ada bunyi aneh-aneh di ruang belakang. Osek, orang nyuci-nyuci. Berarti yang bunuh diri kan pembantu, saudara. Bunyi orang nyuci-nyuci piring gitu, saudara. Nah. Dan rumah tangga ini setiap hari ribut bertengkar, hampir cerai. Waktu itu saya diminta datang. Karena ada suara-suara aneh itu, orang nyuci-nyuci baju gitu. Saya ngomong, ini pasti tempat kejadian orang bunuh diri. Benar Pak, pembantu. Itu ada kutukan darah. Ada saudara? Nah. Yang ketiga, namanya roh maut. Apa saudara?
tempat kejadian kecelakaan mati, dor mati di situ. Maka tempat itu, titik yang sama, tempat yang sama, akan terjadi kecelakaan di tempat yang sama dengan titik yang sama. Tempat yang sama, titik yang sama. Biasanya sopir lewat daerah situ, kelebet ada kebayangan. Ada anak-anak lewat, orang tua lewat, menghindar, dor tabrakan di situ. Makanya sopir lewat daerah situ diklakson dulu. Tin, baru lewat. Setan tidak takut klakson. Itu hanya sugesti. Nah, tempat orang mati kecelakaan, itu ada kutukan, namanya roh maut. Atau tempat kejadian orang tenggelam, mati di situ. Maka tempat itu sering ada penampakan, kayak ada orang minta tolong. Ini masuk ke dalam laut atau ke sungai, lep hilang. Atau kelihatan hanya rambutnya aja, dia ambil gini, keseret langsung. Nah, itu namanya roh maut. Apa saudara? Roh apa? Maut. Yang keempat, tanah kuburan. Tanah kuburan itu yang dipakai adalah kuburan seorang pembunuh, perampok, teroris, penjahat, pemerkosa. Yang mati digebukin atau ditembak, dieksekusi, mati sebelum waktunya dalam posisi jahat. Dikubur di satu tempat, maka di pusaranya itu mengandung kutukan namanya kehancuran. Apa saudara? Kalau tanah itu diambil, disiramkan di atap rumah orang, di luar rumah. Kenapa tidak dalam rumah? Ya ketahuan. Di luar rumah, itu rumah tangga orang bisa ribut, bertengkar, cerai. Cara nyeraikan orang pakai tanah kuburan seperti itu. Itu kuburan pembunuh, perampok, kan darahnya menuntut. Atau darahnya ini, tanah itu disiramkan di depan pintu toko atau pintu pabrik, pintu utama. Itu tanah itu disiramkan, pabrik atau toko pasti bangkrut, kayak ketutup. Cirinya ada, kalau yang ada yang pakai tanah kuburan atau ngirim ilmu gaib untuk bikin bangkrut, itu setiap malam kira-kira jam 6, jam 7 atau jam 12 malam ke atas, itu kayak bau busuk menyengat, bereng lewat. Dan setiap orang kalau mau beli, enggak jadi kayak ketutup. Pak, kalau baunya busuk menetap, itu bau got. Lain. Setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Alkitab berkata bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Semua itu darah yang menuntut. Untuk mengalahkan darah yang menuntut, darah harus dihadapi dengan darah. Harus dihadapi dengan apa? Darah manusia yang suci, tanpa dosa dan tanpa celah, dan posisi manusia itu mati dibunuh. Ingat, di muka bumi ini hanya ada satu manusia yang suci dan mati dibunuh, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa darah Yesus bisa berbicara? Bicara pendamaian, penyelamatan, penebusan. Karena Yesus mati dibunuh. Maka darahnya bisa berbicara. Nah, kalau saudara menghadapi rumah-rumah seperti itu, rumah terkutuk, rumah angker seperti itu, kalau rumah angker dan tempat orang bunuh diri, doanya seperti ini, saya semua, darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Nah, demi nama Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan. Darah Yesus meteraikan tempat ini. Jelas? Ada yang juga yang pakai anggur perjamuan kudus. Tidak ada masalah. Kalau itu dapat perintah Tuhan, lakukan. Kita ini tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Tuhan mau apapun suka-sukanya dia. Jelas saudara? Tuhan mau berbuat apa, kita tidak bisa membatasi.
ada yang pakai anggur perjamuan kudus. Yang penting dari iman kembali ke iman. Jelas? Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Itu kalau kasus rumah angker, hubungan bunuh diri dan dibunuh. Nah, kalau roh maut, itu patahkan roh mautnya dulu. Di jalan itu biasanya. Ini saya semua, darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus hancurkan kutuk kematian. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan tempat ini. Jelas? Nah, kalau tanah kuburan itu beda. Yang ditutup itu jalan masa depan. Nah, saudara, semua yang berhubungan dengan naik pangkat, laris toko, berbagai hal, mau nyalonkan jadi bupati pun semua ada jalannya, betul? Buktinya, kalau nyalonkan bupati minimal lulusan SMA, betul? Betul? Dan orang kalau buka toko pasti pinggir jalan, tidak mungkin puncak gunung, siapa yang beli, betul? Artinya segala sesuatu itu ada jalannya. Jenis tanah kuburan itu menutup masa depan, sehingga kalau secara alam roh itu kabut gelap. Nah, cara doanya ini semua, darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Demi nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap keluar. Demi nama Yesus, darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Jadi saudara punya toko atau ruko atau tempat bisnis, doakan itu dengan apa? Darah Yesus. Karena kadang tetangga kita itu pakai penglarisan untuk nyedot rezeki kanan kiri. Nah, itu harus dipatahkan kuasanya dengan kuasa darah Yesus. Nah, dengan doa itu tidak akan bisa kena. Jelas? Oke, sekarang tanya jawab. Tes. Ya. Saudara, untuk pertanyaan yang berhubungan dengan rumah yang angker dan yang toko yang nggak laris dan karena tetangganya pesugihan dan sebagainya, saya sudah tidak jawab karena tadi sudah terjawab semua ya Pak ya. Jadi saya akan mulai dengan yang pertanyaan yang belum terjawab. Ada yang bertanya, Bapak waktu kemarin menerangkan tentang ilmu hitam dan ilmu putih, bedanya apa Pak? Sebenarnya ilmu hitam, ilmu putih yang berhubungan dengan ilmu gaib itu tergantung pemakainya. Tetapi setannya sama. Kalau ilmu putih itu jalannya muter-muter dulu baru masuk ke neraka. Kalau ilmu hitam langsung jalan tol langsung ke neraka gitu. Tapi ingat, oknum kekuatannya tetap setan. Hanya kutukannya beda. Kalau ilmu putih itu kutukannya miskin seumur hidup. Makanya rata-rata dukun aliran putih itu miskin-miskin. Nah, kalau dukun aliran hitam itu kutukannya rumah tangga hancur. Rumah tangga hancur. Dan waktu mau mati susah, ditolak langit, tolak bumi. Makanya dukun aliran hitam itu selalu ke diskotik, ke preman, macam-macam saudara. Karena apa saudara? Karena roh itu menuntun kekuatan itu untuk sampai ke kutukan puncaknya. Makanya aliran ilmu putih itu kebanyakan di gua-gua, di gunung-gunung. Untuk menyempurnakan ilmunya namanya ketenangan batin. Nah, kutukannya, anak cucunya, termasuk dirinya, terkena kutuk kemiskinan, tidak bisa kaya. Tapi kalau ilmu hitam, kena kutukannya juga, tidak bisa menikmati kekayaan. Stroke, sakit gula gini, gimana nikmati, betul nggak? Itu pada waktu masa mau matinya, semua kan ada kutukannya.
Oke? Tetap dua-duanya udah Setan. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan tentang santet yang saya jadikan beberapa pertanyaan tapi saya rangkum. Jadi bagaimana caranya lepas dari santet dan ada juga ilmu pengasihan yang seseorang pasang kepada kita. Dan seringkali saya sudah menengking ya dengan darah Yesus, tapi masih tembus Pak, masih ada efek dari santet itu kepada saya. Oke, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama bagaimana cara lepas dari santet, terus dan ilmu pengasihan. Oke, itu dulu. Perlu sudah tahu bahwa orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Karena itu berbagailah orang yang suka tertawa. Tapi jangan ketawa sendiri. Edan. Kenapa? Artinya orang yang tidak punya akar pahit kecewa dendam. Itu tidak bisa kena. Karena hatinya los. Kalau ingin tidak kena santet, jangan ada kecewa dendam di hatimu. Suka apa saudara? Tertawa. Nah, kedua, orang yang murah hati, suka menolong, memberi, itu tidak bisa disantet karena ada garis takdir. Siapa yang menabur dia menuai. Jadi ada suatu garis di sini namanya hukum takdir yang tidak bisa dilawan. Dan suatu santet kalau dikirim senjata makan tuan. Jadi orang yang suka memberi, suka menolong itu tidak bisa disantet. Apalagi kita percaya Yesus. Hidup dalam Tuhan ada cover Roh Kudus. Amin. Roh dalam diri kamu lebih besar. Nah, tentang ilmu pengasihan itu pengasihan gimana dulu? Ada ilmu namanya menundukkan lawan jenis. Itu namanya ilmu pelet, guna-guna. Nah, atau ilmu untuk supaya dipercaya orang. Atau ilmu wibawa. Kalau jenis ilmu wibawa, jadi kalau ketemu dia itu orang pada segen takut. Gitu lah. Apalagi dia ngomong gini, oh gitu semua. Kalau dia ngomong langsung orang pada takut, getar. Itu kelemahannya ada, tatap matanya. Makanya saudara, biasakan kalau bicara, itu bicara tatap mata, tatap muka. Jangan gini. Itu artinya tunduk. Kalau ada orang punya ilmu jenis itu, tatap gini dia tunduk, langsung masuk dari sini. Tapi kalau dia tatap mata gini, omong gini, plek, ilmunya buyar. Karena kelemahan kekuatan mistik itu di mata. Kalau jenis kewibawaan atau jenis untuk menundukkan orang supaya nurut, kelemahannya ada di mata. Apa saudara? Ingat, mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata. Orang suka orang bisa dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak, mata buta, betul? 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 Jadi apa saudara? Tatap apa? Mata. Jelas? Jelas? Makanya biasakan dalam hidup ini, kalau bicara ngobrol sama orang, jangan gini. Ngomong aja biasa. Maka ada kata-kata tatap muka. Jelas saudara? Nah itu kalau dia tatap mata gini, enggak nunduk, ngomong biasa, jangan gini, berkelahi saudara. Biasa aja gini. Ngomong-ngomong aja gini. Kan waktu itu saya pernah ngajarkan ke Pak Edi Wibowo, Jenderal, kalau ada orang menghadap, gimana Daud kalau ada yang pakai ilmu gaib? Gampang Jenderal. Ngomong tatap matanya. Buyar. Bahwa ilmu untuk nundukkan buyar. Nah, kalau kita orang Kristen berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Nah, kadang kita punya pegawai itu supaya dipercaya pakai kekuatan seperti itu. Betul? Betul? Nah, itu kelemahannya ada di mata. Tatap mata. Apa saudara? Tatap apa? Tatap mata. Nah, kalau ilmu pengasihan, jenis guna-guna menundukkan lawan jenis, itu kelemahannya ada.
yaitu kekuatan cinta. Cinta sejati, cinta yang suci lebih kuat daripada cinta yang palsu. Betul? Betul? Jam aja made in Swiss, made in Cina beda kelas, betul? Kualitas beda. Jadi kalau saudara punya suami kena guna-guna, pertama sudah mengampuni dulu. Setelah mengampuni yang kedua, harus ada cinta di hati saudara. Cinta sejati. Nah, cirinya orang kena guna-guna itu 1 lawan 1. Pak, kalau dia sama perempuan A, perempuan B, perempuan C, perempuan D, itu guna-guna atau bukan? Itu bandot. Kalau jenis bandot ini, cara doanya beda. Itu penuh pergumulan perjuangan. Karena itu bicara tentang karakter. Jelas? Jelas? Oke, lanjut. Santet apakah bisa dilakukan lewat foto seperti fotokopi KTP? Dan juga ada lagi, apakah bisa kita melepaskan santet kutukan dari orang yang beragama seberang? Dan kalau orang itu pengen lepas, dia harus doanya harus pakai cara Kristen atau pakai cara agamanya? Gini, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama adalah santet apakah bisa dilakukan lewat fotokopi KTP? Bisa. Bisa. Kan kalau foto kan ada alamat, yang penting orangnya yang order itu tahu alamatnya. Maka sang tukang santet berdasar alamatnya itu bisa. Karena alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan ingat, tidak kalah sama WA. Jelas? Jelas? Oke, tadi apa? Dan yang kedua, kalau orang yang mau dilepaskan itu adalah orang beragama seberang, apakah dia harus berdoa pakai cara Kristen atau pakai cara agamanya untuk melepaskan dari santet? Gini, ini pengalaman, bukan doktrin. Makanya cara Tuhan itu misterius. Makanya saudara jangan sekali-sekali membatasi kuasa Tuhan. Suka-sukanya Tuhan itu gimana lah. Kita enggak ngerti. Kalau saya pernah kejadian, ada seorang ibu, orang seberang, suami istri. Suaminya ini terlibat utang, menggadekan sertifikat rumah sama rentenir. Dan repotnya, rentenirnya Kristen. Nah, suami istri ini dibawa ke notaris. Istrinya kaget, syok. Karena rumahnya harganya misalnya 1 M lebih, dihargai 750 karena mau disita sama rentenir ini. Saking syoknya, langsung syok, stres, serangan jantung. Langsung sini wajah biru semua. Notarisnya tuh teman saya. Saya bingung. Kalau saya doain salah, enggak saya doain gimana? Dan notaris ngomong, padahal doain. Kenapa? Nanti kalau mati di sini kita enggak jadi transaksi. Loh kenapa? Di polis lain semua. Langsung diundang, saya siap untuk ambulan. Saya doain. Ingat, Yesus itu punya jabatan apa? Nabi. Betul? Imam, betul? Raja, betul? Tuan, Kurios, Tuhan, betul? Dan Elohim. Saya ngomong sama ibunya ini, Bu, sebut Nabi Yesus. Nabi Yesus selamatkan saya di bumi di akhirat. Nabi Yesus selamatkan hidupku di bumi di akhirat. Waktu tak doain gitu, diem gini, wah mati dah. Tak doain lagi, demi nama Yesus Kristus, sembuhkan Tuhan, selamatkan. Ibu berdoa, demi nama Nabi Yesus, sembuh. Dari sakit jantungnya, dia langsung sadar, hidup sampai sekarang. Tapi dia tak suruh doa,
kalau doa nyebut Nabi Yesus. Karena untuk pertobatan sampai ke taraf percaya sebagai Tuhan itu perlu waktu. Betul? Jadi saudara, kan Tuhan Yesus ada jabatan imam, nabi. Betul? Betul? Perantara. Ya udah ngomong itu aja. Karena pertobatan itu anugerah. Suatu kali saya di rumah sakit. Ada pejabat dari Bali. Kan kalau Bali tahu agamanya apa? Betul? Saya lihat dia kena serangan kuasa gelap, ilmu hitam. Bapak mau tak doakan? Waktu saya doain, Pak ini ada setannya Pak. Kaget dia. Dia pejabat. Waktu itu mau di DSA, Jakarta. Bapak nyebut Nabi Yesus tidak keberatan? Tidak keberatan. Nabi Yesus selamatkan aku, selamatkan aku. Tek, di DSA, tek, tangannya gerak. Artinya apa? Kalau kita memberitakan Injil, jangan memaksa orang untuk ini, nanti ribut, betul? Ingat, Yesus ada berapa jabatan? Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi nabi, imam. Kalau dia orang yang agama seberang, nabi, dia tidak keberatan. Nanti dia melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Apakah kutuk bisa lepas? Kalau dia bukan orang Kristen, ingat, asal dia percaya Yesus, pasti lepas. Itu kuncinya. Kita tuh kuncinya adalah memberitakan nama Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Karena saya banyak sekali untuk seperti jenderal-jenderal, bukan Kristen saya doain, nurut, karena saya ngomong, nyebut Nabi, dan terjadi mujizat. Jadi kita tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan. Oke, lanjut. Pak, saya pernah mendapat kiriman kantong merah isinya tulisan Arab gundul dalam bantal. Saya menemukannya juga atas petunjuk Tuhan, tiba-tiba benar di dalam bantal saya ada kiriman itu. Apa tujuannya kantong merah itu? Dan saya sudah beri ke seorang penginjil untuk didoakan lalu dibakar. Apakah cara penanganannya sudah tepat? Udah, itu yang jelas itu kasusnya itu pengasihan. Biasanya yang ngasih pembantu supaya nurut bosnya gitu. Oke? Nah, ibu saya sering waktu kecil melihat hal-hal buruk. Sejak terima Tuhan dia mulai mendapatkan banyak perkara-perkara ilahi. Tetapi beberapa waktu belakangan ini kok penglihatan-penglihatan buruk itu mulai muncul kembali. Dan sering mengalami seperti rohnya ditarik-tarik mau dikeluarkan dari tubuhnya. Apa yang harus dilakukan? Doa pemataan kutuk, berarti dia dari garis keturunan ada yang terlibat okultisme. Jadi terjadi peperangan merebutkan jiwanya. Nah itu harus ada doa peperangan. Oke? Mertua saya umur 93 tahun sebenarnya aktif berkhotbah dan baca firman sejak muda. Tapi bersikap selalu kasar kepada istri sampai istrinya kepahitan. Waktu mudanya dia pernah diberi minum tumbukan tulang orang mati dimasukkan ke kapsul. Apa yang harus kami lakukan? Berdoa untuk sucikan dengan darah Yesus. Kalau itu biasanya menyatu di tubuh. Jadi doanya, itu saya semua, darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, rohku. Darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, rohku. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Jelas? Ya. Pak, yoga boleh enggak walaupun katanya dengan musik Kristen? Tidak boleh, karena itu gerakannya kan penyembahan. Gerakannya penyembahan. Nah ini pertanyaannya, keluarga saya itu sekeluarga Parkinson semua. Nah saya juga dan ada yang menawari pergi ke pengobatan alternatif. Boleh tidak? Tidak. Lebih baik datang pada Tuhan. Ya. Okay. Okay. Menyambung yang tadi tentang kemunculan benang putih di ruang tamu kami, ternyata itu terjadi gak lama setelah suami saya pajang souvenir batu dari Israel.
apakah bisa karena batu souvenir dari Israel itu sehingga muncul benang putih yang itu? Apa semua Israel itu suci? Belum tentu, betul? Bisa jadi. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya tentang, ini saya kategorikan semua tentang mimpi, Pak. Saya bermimpi memanggul ular tua besar hitam sebesar paha, tapi saya tidak merasa jijik. Saya naik tangga, lalu sampai tangga teratas ularnya tiba-tiba pergi. Lalu ada orang tinggi besar bawa tongkat panjang dan bilang sudah selesai. Lalu saya disuruh turun dari tangga itu lagi. Apa artinya? Berarti dari keluarganya ada yang pusaka yang belum diwariskan. Karena ular sama orang tua itu bicara tentang pusaka. Nah itu berarti harus dipatahkan, namanya ikatan kutuk garis keturunan. Berarti dari keturunan dia ada yang punya pusaka yang belum dibereskan. Ular itu bicara tentang pusaka. Jadi harus berdoa minta dilepaskan. Putuskan. Itu kutuk keturunannya. Saudara saya dan mertuanya pernah sama-sama bermimpi punya anak laki-laki. Tapi sudah 7 tahun belum terjadi. Apakah itu artinya jatah yang dicuri atau bagaimana? Mimpi kecapean. Tentang mimpi tak kasih tahu rahasia. Mimpi itu ada 3. Kalau mimpi dari Tuhan, itu sesuai firman Tuhan, ya dan amin. Amin. Nah ini pengalaman saya mimpi, tapi tidak jadi doktrin. Mimpi kalau di atas jam 12 malam, sampai jam 3-4 pagi, itu mimpi yang sering kejadian. Kalau mimpi itu dari Tuhan, ada damai sejahtera. Dan sesuai firman Tuhan, dan ditanam di roh kita, tidak akan lupa seumur hidup. Jelas? Tapi mimpinya ini kadang jam 12 malam ke atas. Karena orang itu dikatakan lelap, tidur, pules. Itu jam itu. Jelas? 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 Tidur lelap itu jam itu. Nah, mimpi dari setan juga sama. Itu jam 12 malam ke atas sampai jam 3-4 pagi. Makanya orang kalau cari nomor buntut zaman dulu di kuburan, malam-malam kan. Nah, tetapi tidak ada damai sejahtera, adanya roh ketakutan. Dan itu tidak bisa lupa seumur hidup juga. Makanya uji setiap roh. Tapi kalau Tuhan mau ngasih mimpi jam 12 siang, ya terserah dia, betul? Terserah Tuhan. Tapi maksudnya pengalaman saya. Pak, kalau saya mimpi terpotong-potong, kadang ingat, kadang lupa. Itu mimpi apa? Kecapean. Jelas? Nah, perlu udah tahu, yang disebut serangan fajar, itu kira-kira jam 2, jam 3. Karena orang enak-enaknya tidur. Saya sering bermimpi berkelanjutan tentang penderitaan, kekerasan, dan kematian seseorang. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana? Saya sering bermimpi, tapi mimpinya berkelanjutan tentang penderitaan, kekerasan, dan kematian seseorang. Itu berarti ada kutuk alam kubur. Harus dibatalkan demi nama Yesus. Kutuk alam kubur ya. Darah Yesus bebaskan gitu. Saya bermimpi seperti dari langit turun, lalu saya turun ke bumi tapi posisi terbang. Merasa agak takut tapi Tuhan bilang jangan takut. Saya mendarat di depan pintu rumah, saya ketuk pintu tapi yang bukakan anak perempuan kecil yang saya tidak kenal. Wah, saya tidak tahu arti mimpinya itu. Bingung aku. Oke, lanjut. Oke. Oh, dia aja tidak kenal, gimana gua kenal? Udah. Ya. Saya nonton khotbah Bapak tentang Tuhan memberitahu 50 tahun lagi akan ada virus lebih berbahaya. Berarti apakah Tuhan belum datang dalam waktu dekat? Karena beberapa pengajaran kan berkata Tuhan segera datang dan kita segera memasuki masa antikris.
Saya sendiri pernah bermimpi meninggal umur 77 tahun. Dan di mimpi itu saya lihat peti mati saya, ada peti mati saya, istri, anak, dan cucu. Keadaan dunia masih sama, hanya ada perubahan gedung-gedung banyak, tingginya lebih banyak dan teknologi semakin canggih. Sekarang saya usia 41 tahun. Saudara, tentang kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Saya hanya menyampaikan petunjuk. Petunjuknya itu adalah di atas 25 tahun, di bawah 50 tahun. Bahwa nanti akan ada senjata biologis yang dikembangkan teroris. Itu 25 sampai di bawah 50 tahun. Nah, di situ diperlukan namanya hidup sehat. Untuk menghadapi itu nanti, salah satunya adalah dari daun seledri. Tahu seledri? Di jus. Karena virus itu nanti yang di bawah 50 tahun itu akan menyerang bukan hanya paru-paru, tapi perut dan peredaran darah. Dan itu nanti yang diperlukan seledri di masa depan. Makanya saya sekarang banyak minum jus seledri. Jus apa saudara? Seledri. Nah, tahun 2020 Tuhan memberitahu saya bahwa virus corona ini akan bermutasi terus. Apa saudara? Bermutasi terus. Itu puncaknya 5 tahun. Dari 2021. Itu pesan Tuhan 2020. Puncaknya itu 5 tahun. Nah, puncak 5 tahun itulah di bawah 10 tahun, maka kasus corona ini menjadi kasus flu biasa, kayak influenza. Karena kita nanti hidup berdampingan dengan corona. Virus itu juga mau hidup. Kalau yang dimasukin infeksi itu mati, virusnya ikut mati. Betul? Virus ini akan bermutasi terus sampai menyesuaikan. Sampai apa saudara? Nah, puncaknya itu 5 tahun. Makanya sejak tahun 2020 saya memberitahu supaya semua berkebun. Pak, kalau saya tidak punya tanah luas gimana? Pakai polybag. Ya nanam seledri lah, diminum sendiri. Nanam lombok, nanam apa? Untuk ngatasi stres saudara. Itu 2020. Karena kondisi seperti ini, ingat, tahun depan 2022 kita semua baru belajar normal. Apa saudara? Kita semua apa saudara? Belajar apa? Artinya kalau belajar normal masih menyesuaikan. Karena corona ini akan berdampingan dengan kita. Sampai puncaknya 5 tahun. Di tahun berapa? 2026. Sekarang sudah bukan ribut delta, sekarang ada MU, betul? Nah, ini nanti akan bermutasi terus. Terus itu sudah sampai virus ini menyesuaikan. Menjadi kasus virus apa? Flu apa? Biasa. Jelas? Tuhan itu baik, saudara. Saya itu sudah ketemu orang corona tapi tidak kena, saudara. Ada orang minta doa saya, Pak, saya minta doa ya Pak ya. Saya doain, haleluya, terima kasih Tuhan, amin. Pak, saya kena corona Pak, gimana saudara? Gimana saudara? Gimana saudara? Gimana? Hah? Nah, terusan ada lagi. Makanya saya ini suka hobi nyemprot-nyemprot udara itu saudara.
Ingat, kadang orang pakai masker, tapi ingat, virus itu bisa nempel di mata, saudara. Makanya pakai face set atau pakai kacamata, gitu dah. Saya satu mobil sama sopir yang jemput saya. Dia sama saya dari pagi sampai malam. Besok pagi dites corona juga. Tapi waktu itu saya nyemprot-nyemprot gini dah. Udara itu, penting itu udara. Ada lagi dah. Nah, ketiga ya, ini baru ngobrol-ngobrol gini dah. Waktu itu sama Glenny Kerupan, pernah dengar Ibu? Beliau itu satu letingnya Prabowo, tangan kanannya Prabowo. Termasuk SBY juga. Itu kawan saya baik, kita dulu pernah menjadi tim gitu loh. Ngomong-ngomong sama saya, ada satu orang rekanan IT minta doa sama saya, enggak pakai masker. Berdua omong-omong. Enggak taunya apa, dia itu anaknya kena corona, dia merawat anaknya kena corona, dan dia corona. Saya berdampingan dia berdekatan gini, bukan 1 meter, nyentuh dah. Ngobrol gini. Apa yang terjadi? Setelah itu teman-teman saya yang tahu saya dekat dengan orang itu, Pak Dut, saya jadi manusia sakti selama 1 minggu. Dah. Orang dekat gini. Tapi dites darah, tes semuanya negatif. Saya berkali-kali ketemu orang corona, ya puji Tuhan tetap negatif. Kenapa saudara? Pertama anugerah Tuhan. Karena setiap hari saya itu minum apa? Seledri. Sama minum jambu biji jus itu saudara. Karena setiap hari makan pisang. Kenapa saya setiap hari makan pisang? Saya tanya sama kakek saya waktu saya latihan dulu. Kakek, kenapa saya makan pisang terus sampai bosen aku? Harus, supaya kamu kuat. Perhatikan monyet, tidak ada yang stroke. Karena makan apa? Pisang. Jadi setiap hari kalau saya di rumah, sama anak saya itu tahu, seledri, jambu, ya Feli ya, dan alpukat gitu. Nah, ingat saudara, pengalaman hidup saya bagi kepada saudara, makan pisang. Tapi kalau yang tidak kena gula ya, atau kena ginjal, tidak kena ginjal ya itu makan itu. Pisang, seledri, dan jambu biji itu saudara, yang dalamnya merah. Nah itu setiap hari. Saya setiap hari minum itu. Dan berapa kali ketemu orang corona, enggak apa-apa. Mental ya. Nah, kemarin Ibu tentang malaikat maut. Boleh saya cerita nih Bu Nani? Jadi gini, bulan Juni saya dapat suara Tuhan. Aku mengutus malaikat maut dari Jakarta menuju Surabaya. Waduh, maut. Dan malaikat ini pula yang menumpas anak-anak sulung di Mesir. Waduh. Saya telepon Pak Gilbert. Pak Gilbert, saya dapat petunjuk Tuhan, malaikat maut, Daud. Kalau disampaikan geger ribut itu tentang malaikat maut. Waduh, sampaikan enggak ya? Saya bingung. Awal Juli langsung penglihatan itu lagi. Saya lihat malaikat maut dengan pedang terundus natap saya gini. Bahwa dia akan berjalan Jakarta, Surabaya. Dan Tuhan pesan, sampaikan bahwa aku mengutus malaikat maut. Kenapa Tuhan? Karena banyak darah-darah martir menuntut keadilan. Tak sampaikan di tempatnya Michael, malaikat maut datang dari Jakarta, Surabaya. Geger semua, ribut semua. Bulan Juni, Juli, Agustus yang mati ribuan. Betul? Betul? Terusan sampai jadi TikTok. Itu jadi banyak sampai akhirnya Michael wadah dihapus dulu Pak, ribut orang-orang Pak, terutamanya isoman.
Tok 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 malaikat maut. Waduh, itu geger, itu viral. Siapa dengar itu angkat tangan coba? Tentang malaikat maut. Wah itu saudara, tak sampai ini tuh. Dia ada yang baru isoman atau yang baru di rumah sakit, dengar ke khotbah malaikat maut tetap lagi. Nah, ada aja satu hal. Wah, saya dikatakan macam-macam saudara. Ustaz, biarin aja. Juni, Juli, Agustus, September dah. Kan itu saudara. Nah, pesentuhan untuk saudara. Tahun 2020 saya beritahu bahwa tahun ini 2021 deflasi inflasi akan bertemu. Daya beli masyarakat turun tapi harga-harga naik. Namanya stagnasi. Sekarang sudah terjadi. Dan tahun depan kita akan mengalami inflasi. Sekarang lihat harga besi naik berapa? Harga aluminium naik berapa? Semua naik. Karena tahun depan mulai inflasi. Nah, kalau kondisi ekonomi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan utang bank. Memang bunga bank saat ini ringan, tapi ingat, perputaran ekonomi itu berat. Apa saudara? Jangan apa? Jangan utang apa? Jangan utang bank. Kedua, jangan buka usaha baru dulu. Yang sudah ada ditekunin. Siapa yang setuju angkat tangan? Yang sudah ada tekunin. Ketiga, kalau mau buka usaha cabang, jangan sewa. Lebih baik beli sekalian. Kenapa? Kalau kondisi seperti ini kita sewa, kita rugi uang sewa. Tapi kalau kita beli, berapa tahun kemudian investasi akan naik. Betul? Betul? Nah, ini saya beritahu tentang rahasia bisnis tanah. Siapa yang mau dengar angkat tangan? Jadi cara bisnis tanah itu gimana? Saya bagi pada saudara. Saya belajar banyak hal. Suatu kali saya punya kakek, guru saya ngomong gini, untuk apa kita merdeka? Ini yang ngomong seorang pejuang. Kalau kita bicara aman, lebih aman zaman Jepang. Siapa yang nyuri, potong tangan, betul? Betul? Polisi, tentara. Zaman Belanda juga ada polisi dan tentara. Untuk apa kita merdeka? Saya tanya, untuk apa guru? Supaya kita punya tanah untuk dipijak. Dan saya mati dikubur di tanah saya situ. Artinya apa? Kemerdekaan ini bicara tentang apa? Tanah, betul? Israel ribut juga masalah tanah, betul? Nah, dari situ saya baru terbersih pikiran. Bisnis yang paling aman itu adalah tanah. Nah, kalau bisnis tanah, langkah awal untuk memulainya, saya beritahu pada saudara, jangan beli tanah yang hektaran. Jualnya susah, harus ada lawannya. Belilah tanah yang di bawah 2000 meter. Pinggir kota, pinggir jalan, 2 mobil lewat. Kuncinya itu, 2 mobil lewat. Apa saudara? 2 mobil apa lewat? Dan di bawah 2000 meter. Dan kondisi seperti ini, tanemin nangka. Alpukat, kalau itu dingin kasih duren. Kalau enggak kasih nangka. Artinya tanaman jangka panjang. Apa saudara? Kalau sayur kan jangka pendek. Tanamnya apa saudara? Nangka, mangga, rambutan, terserah. Dan kalau beli tanah, jangan diangan-angan, anggap aja hilang. Kan jangan angan bingung main jualnya kapan gitu dah.
Di bawah 2000 meter, tanamnya apa saudara? Nangka, mangga, pokoknya tanaman jangka panjang. Yang paling bagus adalah pete. Ini saya yang suka pete angkat tangan. Nah, ya kan? Nah, apa saudara? Kenapa? Tahun ini waktunya beli tanah. Udah tahu, semakin tahun perpajakan akan semakin canggih dan diperbaiki dan tambah ketat. Betul? Betul? Nah, tahun ini tahunnya saudara beli tanah. 2 mobil lewat pinggir kota dan harganya di bawah 1 juta. Kalau kita beli tanah 10 juta per meter, tahun depan naik 20 juta, itu susah, betul? Tapi kalau kita beli tanah per meter 300.000, tahun depan naik 600.000, itu mudah, betul? Yang setuju angkat tangan. Nah, saya memulai bisnis saya pertama kali saya bisnis, saya cari tanah yang harga 200.000, 100.000. Penting 2 mobil lewat. Dan saya memulai bisnis saya sejak tahun 97. Nah, kalau kita bisnis tanah, kita harus punya cadangan uang minimal 2 tahun untuk biaya hidup, untuk anak-anak sekolah. Itu berapa tahun, saudara? 2 apa? Cadangan 2 tahun. Nah, ada yang pakai emas untuk suatu kita jual. Karena kan tanah tidak mungkin jual cepat. Betul? Betul? Nah, itu di bawah 2000 meter. Nah, 2 mobil lewat. Saya ditanamin pohon apa? Nangka, alpukat, pokoknya semua tanaman yang jangka panjang, pete gitu. Apa jengkol, gitu aja sekalian. Intinya tanaman jangka apa? Sambil kita nunggu pohonnya besar, harga tanah juga berubah, betul nggak? Karena ada tanaman-tanamannya menghasilkan. Bisa dijual, tidak laku, makan sendiri, betul nggak? Betul? 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 Nah, makanya saya beli tanah itu di bawah 2000 meter. Kalau sertifikat saya tidak terlalu banyak ya, hanya ada 50 lebih. Plek gitu. Karena apa? Saya mulai sejak saya belum menikah dan masih muda. Kita harus tahu kelemahan diri kita. Itu kuncinya. Saya itu kelemahannya ada, burung. Saya itu gila burung. Saya itu beli burung udah habis miliatan. Tapi kalau diteruskan terus, masa depan saya susah nanti. Kenapa? Nanti warisan ke anak saya kandang burung kan, betul enggak? Betul? 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 Saya hobi burung. Dan burung saya ada ratusan. Dan saya orang gila. Berapapun tak beli. Saya bayar burung, saya cari burung aja juara, terkuku itu sampai ke Malaysia, tidur di lantai untuk beli burung juaranya sana. Orang gila saya. Tapi saya tahu kelemahan saya. Ini kalau saya megang burung, walaupun 1 koper, tak belikan burung semua. Adalah. Dan istri saya tidak nyegah saya. Karena orang main burung, untuk ngancam istri itu ada caranya. Lebih baik saya pelihara burung atau burung saya dipelihara orang. Nah itu. Maaf loh ya. Pasti istri ngomong, udahlah pelihara burung aja. Betul? Betul? Wah ini bapak-bapak langsung mikir, oh bener juga gua hobi burung, dia ngomong gitu. Nah, kalau ngancem gitu. Nah, dan saya tuh hobi burung. 200 juta, 100 juta, beli dah. Juara, beli. Nah, ini kalau saya teruskan gini terus, gimana? Jadi kita ini harus tahu kelemahan kita itu apa. Makanya, setiap saya dapat berkat uang, plek gitu,
berapapun uangnya tak beli ke tanah. Karena tangan saya tuh gatel untuk beli burung terus sampai sekarang. Cek. Nah, kedua, jangan ikut lomba. Yang lomba pegawai aja. Kenapa? Kalau saya ikut lomba, ada yang juara dibeli lagi dah. Jadi tidak ikut lomba. Biar orang lain yang lomba gitu loh. Pegawai. Nah, di situ kita harus tahu kelemahan kita. Kalau kelemahan kita itu perempuan, jangan punya asisten cantik. Cari aja asisten yang hitam gini. Nah, udahlah. Itu paling aman udah. Betul? Lihat aja udah pusing kan gitu lah. Jadi kita ini harus tahu kelemahan kita itu apa. Betul? Betul? Yang setuju angkat tangan coba. Betul? Kalau saya terus terang kelemahannya burung. Kalau saya beli burung, berapapun tak beli. Karena saya tahu kelemahan saya kalau punya uang, tidak berani megang saya. Langsung tak kasihkan istri. Setelah itu, kumpul berapa? Beli tanah terus. Kenapa saudara? Karena investasi yang paling aman untuk masa seperti ini, itu tanah. Jelas saudara? Di bawah berapa saudara? 2.000. 2 mobil lewat. Pak, kalau saya untuk makan aja susah, saya berjuang. Hidup itu adalah perjuangan. Jangan menyerah pada keadaan. Berjuang. Beli tanah 50 juta kan dapat berapa meter, enggak apa-apa, penting beli. Pokoknya sedapat uang berapa saudara, usahakan beli tanah. Terutama anak-anak muda. Karena setelah saya melewati sampai umur 40 lebih, baru saya ngerti. Masa muda saya itu beli tanah. Kalau saya kumpulkan uang burung saya, mungkin hari ini habis 15 sampai 20 miliar. Hanya untuk burung. Untuk gaji pegawai, ngasih makan burung di total selama 30 tahun. Habisnya segitu dah. Nah, itu jadi kita harus mengenali kelemahan kita. Kalau kita tahu kelemahannya itu, jangan ke situ. Setuju? Nah, suatu kali istri Pangdam tanya sama saya, Pak Daud, isunya itu cemburuan. Cari ajudannya gimana Pak Daud? Mudah itu ibu. Cari yang hitam, yang putihnya giginya aja. Udah ibu jadi aman. Udah, oke lanjut. Masih tentang mimpi ya Pak. Saya bermimpi, saya keluar pintu rumah dan mau buka gerbang. Tapi di dalam halaman rumah itu ada seperti kolam, isinya ular semua banyak sekali, ada yang kecil dan besar, semua warna hitam. Tapi saya tidak merasa takut, malah salah injak ular itu sampai mati. Dan saya taruh peledak di kolamnya supaya mati semua ularnya. Apa artinya ini sesuatu atau mimpi biasa? Itu peperangan rohani. Berarti ada peperangan rohani melawan setan yang ada sekitar situ. Oke, lanjut. Ya. Sekarang beralih ke masalah ekonomi. Suami saya kena tipu sampai 5,5 M. Apakah perlu kami melanjutkan kasus penyelidikan atau harus berhenti saja karena selama kasus penyelidikan juga kami keluar uang lagi? Lebih baik berhenti. Kalau dia sudah bayar walaupun hanya 100.000, jadinya perdata. Di pengadilan pun juga percuma. Kenapa? Perdata. Dia tinggal ngomong, saya hanya mampu bayar semampu saya. Kelengar enggak? Kalau sudah utang piutang, sudah ngasih 100.000 aja. Atau 500.000, hukumnya udah perdata. Betul enggak Bu? Apalagi ada hitam di atas putih. Sebaiknya berhenti ya Pak? Berhenti. Karena ini pengalaman saya ada. Jangan kita karena keburu nafsu, ingin mendapat emas, tidak tahu dapat abu. Jangan. Nah, selesaikan dengan damai. Kalau ada orang yang punya utang dengan saudara, doakan supaya dia diberkati. Jangan bangkrut, kalau bangkrut tidak bisa bayar dia, betul enggak? Nah, jadi saran saya, kalau masalah utang piutang, usahain saudara jangan lanjutkan di pengadilan. Kalau sudah ada DP atau bayar uang muka, walaupun hanya 500.000,
Karena ujung-ujungnya nanti perdata. Yang cocok dengan saya angkat tangan coba. Ini berarti yang ngalami, betul enggak? Betul? Entek piro kan gitu. Ingat. Oke, lanjut. Saya punya sawah tada hujan. Sebaiknya join bercocok tanam dengan orang atau dibangun perumahan. Gini ya. Pengalaman hidup saya bagikan pada saudara, jangan kongsi. Lebih baik berdiri sendiri. Mau dibikin untuk apa tuh sendiri. Kalau kongsi, nanti sakit hati. Ini minta, ada banyak orang yang minta didoakan juga. Kita doa nih. Ya, dilepaskan sekaligus ada yang mengalami masalah-masalah, minta didoakan. Mari kita bangkit berdiri. Yang mau doakan angkat tanganmu saat ini. Nyanyikan lagu seperti kaki rusa bisa? Di kaki rusa mendaki di bukit batu. Singer bisa? Nah. Ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau memberi kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Saudara, lagu ini pesan Tuhan untuk tahun 2021. Buat Tuhan memberikan kita kekuatan seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Tahun 2021 saya doa ada di kebon. Tiba-tiba Tuhan bicara, lagu ini kuberikan padamu untuk umatku. Pesan Tuhan 2021 dan tahun 2022. Buat Tuhan memberikan kita kekuatan di tengah badai. Ingat lagu ini. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beri kekuatan di tengah badai. Angkat tanganmu seperti kaki rusa. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku
yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Saudara, tahun ini dan tahun depan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi badai, memberi kita kekuatan baru menghadapi persoalan hidup kita. Saudara, angkat tanganmu saat ini. Berdoa. Ikrata kelala baba di Sikrapata kelala baba Ikrapata kelala baba di Sikrapata kelala baba Ikarawata kala baba Ikarawata kala baba Ikarata kala baba Idarabata kala baba. Saudara, saya melihat di tempat mimbar ini ada malaikat Tuhan berdiri memuji menyembah Tuhan. Jadi tempat ini adalah tempat yang kudus karena ada malaikat Tuhan. Ada berapa malaikat ada di samping kita. Jadi saudara memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh karena dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ada doa-doa saudara, orang-orang percaya. Sembah Tuhan, puji Tuhan. Sikrata kelala Ikarapata kelala Ikarapata kelala Ikarapata kelala Ikarabata kelaba baba. Ikarabata kelaba baba baba. Ikarabata kelaba baba baba. Ikarabata kelaba baba baba. Ikarabata baba baba. Yang sakit pegang tangan yang sakit. Tangan kanan ke atas, tangan kiri memegang yang sakit. Katakan darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Berdoa katakan darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Berdoa. Kuasa kesembuhan bekerja. Ikarata kelaba baba 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 baba. Ikarata kelaba baba 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 baba. Inarabata kelaba baba di. Ikarata kelaba baba baba baba. Ikalabata korokoto kiri kalabata baba. Ikalabata korokoto kiri. Ikalabata kalaba baba. Ikalabata kalaba baba. Ikalabata kalaba baba. Ikalabata kalaba baba.
Darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Lawat ya Tuhan. Darah Yesus sembuhkan. 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 Kuasa kesembuhan mengalir. Kuasa mujizat mengalir. Kuasa Yesus bekerja. Haleluya. Saudara yang terikat kutuk, terikat kuasa gelap, angkat tanganmu kedua tangan dan katakan, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku. Angkat tanganmu ikutnya semua. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk masa depan, segala ikatan kutuk roh jahat, kami hancurkan, kami batalkan, kami putuskan. Demi nama Yesus, darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus segala roh jahat, roh terkutuk, roh gelap, keluar. Demi nama Yesus, darah Yesus bebaskan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan perjanjian setan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, keluar. Demi nama Yesus. Haleluya. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Kaki rusak mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau besertaku.
tengah badai hidupku, ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Angkat tanganmu berdoa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan tubuh, jiwa, rohku. Darah Yesus hancurkan kutuk masa depan. Hari ini hidupku milik Tuhan, bukan setan. Masa depanku milik Tuhan. Hari ini aku bebas. Darah Yesus bebaskan. Yang percatakan amin. Silahkan duduk. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Percaya Allah. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan, kita mau berkatakan. Ku percaya ya Tuhan, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Sekali lagi, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sudah menerima kelepasan, kami sudah menerima kebebasan. Ini waktunya kami akan mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sudah membebaskan kami. Berikan kepada kami, bicara kepada kami, berapa yang kami akan berikan ucapan syukur kami kepadamu pada malam hari ini. Engkau kuduskan semua ucapan syukur kami Tuhan. Inilah persembahan kami, merupakan ucapan syukur kami, karena Engkau sudah membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan maju ke depan, berikan kepada Tuhan yang terbaik. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebangkitan tersedia bagiku. Kepala sanggup
Saudara, saat ini kita siapkan, sebelum kita pulang dari tempat ini, kita akan kebaskan semua yang sudah keluar dari hidup kita, semua kutuk masa depan, semua sakit penyakit yang sudah keluar dari tubuh kita. Kita akan kebaskan semua, tidak ada yang menempel kepada kami, tidak akan kembali kepada kami. Kita satukan hati saat ini di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saat ini kami mau katakan, kami mau kebaskan semuanya. Apa yang sudah keluar daripada tubuh kami, apa yang sudah keluar dari tubuh kami perintahkan Engkau keluar daripada hidup kami, keluar dari tempat ini. Engkau pergi ke tempat yang sangat gersang, di mana Engkau boleh tinggal di sana. Sekali lagi kami mau katakan, kami kebaskan semua. Tidak ada yang mengikuti kami, tidak ada yang pergi kemanapun juga, tidak ada yang masuk ke dalam pekerjaan kami, tidak ada yang mengikuti kami pulang ke rumah kami. Semuanya tidak ada yang dapat mengikuti kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami kebaskan semuanya. Keluar, keluar, keluar dan keluar. Orabakaya sekerata rabakaya sekerata rabakaya se. Orabakaya sekerata rabakaya rabakaya. Tidak ada yang nempel, tidak ada yang besarkan, tidak ada yang kembali feedback lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Orabakaya sekerata rabakaya sekerata. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulang dari selamat, tidak ada yang membuat salah dalam Tuhan. Dalam nama Jangan diputing beliung Tuhan, bersihkan semua yang tidak baik di dalam nama Yesus. Menyingkir, bersihkan dengan air di dalam nama Yesus. Bersihkan setiap atmosfer yang ada di tempat ini, bersihkan setiap atmosfer yang ada di kota kami. Bersihkan, disapu bersih dengan api puting beliau yang dari Tuhan. Ya semua berkat yang terbaik yang dari surga kami terima dengan utuh pada malam hari ini. Kami pulang dari tempat ini selamat sampai di rumah kami masing-masing. Tidak ada setan jalanan, tidak ada kuasa kegelapan yang berani mengganggu dan menghalangi perjalanan kami pulang. Sampai rumah dengan selamat, tidak kurang suatu pun apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Nama Tuhan kemuliaan kejayaan. Nama Tuhan kuasa yang kalah.
Selamat malam, Tuhan memberkati saudara semuanya.